Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Mister Update. Di video kali ini kita akan membahas penggunaan rumus-rumus Excel, rumus find, len, left, right, dan mid ya teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah belajar atau saya sudah membahas rumus sum, count, kemudian ada rumus mencari nilai tertinggi, max, kemudian ada rumus min, average if, dan lain-lain. Tapi di video kali ini saya akan membahas rumus find, kemudian ada rumus len, kemudian left, right, mid. Apa sih rumus-rumus ini? Find ini adalah rumus untuk mencari ya. Mencari apa? Mencari sesuatu yang kita inginkan. Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya ingin mencari huruf A ya teman-teman pada kolom nama ini. Nah, saya ingin mencari huruf A pada kolom nama ini. Bagaimana penulisannya? Sama dengan find kurung, kemudian masukkan kata-kata apa yang akan kita cari. Di sini saya hanya ingin mencari huruf A. Jadi apabila dia huruf, maka harus dimasukkan ke dalam tanda petik 2 supaya dia dibaca sebagai teks ya teman-teman. Ketik A, tanda petik 2 lagi. Nah, kita temukan A. Find tag, kemudian jangan lupa titik koma atau koma, kemudian within text. Di mana kita temukan A? Pada sel B2. Kemudian titik koma, start numbernya saya mulai dari 1 ya, dan tutup kurung. Kita lihat hasilnya adalah 4. Nah, ini artinya apa teman-teman? 4 ini dia huruf A ditemukan pada sel B2 pada posisi keempat. Nah, bisa kita lihat posisi pertama M, kemudian yang kedua U, yang ketiga H, yang keempat baru A, maka dia hasilnya 4 teman-teman. Ini fungsi find. Misalkan teman-teman ingin mencari huruf D, tinggal ganti di sini D, maka hasilnya 8 teman-teman. Oke teman-teman, untuk fungsi find ini kita bisa menulisnya dua macam ya teman-teman. Kita bisa menulisnya dua versi. Nah, bagaimana caranya? Di sini bisa kita tulis tanpa tanpa start number. Di sini kan saya mulainya start number 1. Misalkan teman-teman ingin menemukan kata-kata A, mulai start number 7 pun boleh. Sama dengan find kurung temukan A. Di teks mana? Di teks Muhammad ini ya, biar sama. Kemudian titik koma 7. Maka hasilnya 7. Kebetulan A di sini pada posisi 7 ya teman-teman. Bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, A yang kedua ada di posisi 7, maka dia hasilnya 7. Di sini 7 ini adalah start number. Dia akan mencari awalnya ya. Di posisi ke-7 ini dimulai start pencarian. Maka di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan diabaikan. Nah, seandainya di sini kita buat 8, maka hasilnya 13. Ya, dia mulai start pencariannya di huruf D ya. M1, U2, H3, A4, M5, M6, A7, D8. Maka dia start pencariannya dimulai dari 8. Di sini D ini ada di posisi
kemudian dia menemukan di posisi 13. A ini ya ada di posisi 13. Nah, atau teman-teman bisa menulisnya di sini kan, teman-teman bisa start number ini. Jika teman-teman ingin mulainya dari pertama, teman-teman tidak perlu mengetikkan start number pun boleh. Contoh di sini sama dengan find buka kurung, klik di B2, kemudian bukan B2, temukan kata-kata yang ingin teman cari. Sini kita cari A, kemudian di B2 langsung tutup kurung. Seperti ini pun boleh, karena maka hasilnya 4. Sama ya teman-teman. Ini artinya apa? Ketika kita langsung menutup kurung ini, kita tidak memberikan start numbernya, awal pencariannya, maka secara otomatis dia akan mencari di posisi pertama. Sama halnya dengan kita berikan start number 1. Jadi penulisan rumus find bisa dua versi ya, bisa teman-teman masukkan start number atau teman-teman tidak memasukkan start number. Oke, di sini kita copy paste saja. Oke teman-teman, untuk rumus find saya rasa teman-teman sudah tahu. Kemudian fungsi len ini adalah menghitung jumlah karakter ya teman-teman. Dia akan menghitung jumlah karakter khusus pada sel tertentu. Contohnya sama dengan len buka kurung, kemudian teks mana yang akan kita hitung. Di sini teks ini kita hitung, tutup kurung, enter, maka hasilnya 14. 14 ini adalah jumlah karakter yang ada pada kolom B2 ya teman-teman. Nah, bisa kita hitung M1, U2, H3, A4, M5, M6, A7, D8, spasi 9 termasuk spasi dihitung, I10, Q11, B12, A13, L14, maka ada 14 karakter teman-teman. Untuk len ini dia semua dihitung, baik itu spasi maupun simbol-simbol tertentu, dia akan dihitung semuanya teman-teman. Kita copy paste saja. Ini pun 14, ini 9, ada yang 5 teman-teman. Rizky ini 5, ada yang 4. TONI, benar 4 teman-teman kan? Nah, ini fungsi len, dia menghitung jumlah karakter yang ada pada sel tertentu, sel yang kita inginkan teman-teman. Kemudian ada rumus left. Left ini apa teman-teman? Left ini mengambil karakter pertama teman-teman, karakter sebelah kiri. Berapapun karakternya kita bisa tentukan teman-teman. Contohnya sama dengan left buka kurung, masukkan teksnya di Muhammad Iqbal ini, karena di sini yang akan kita cari, kemudian titik koma atau koma sesuaikan, kemudian number char ini berapa yang teman-teman inginkan. Misalkan saya menginginkan 5, maka dia akan mengambil 5 karakter pertama, tutup kurung, enter, hasilnya MUHAM ya teman-teman. Ini M1, U2, H3, A4, M5, maka dia mengambil 5 karakter dari sisi kiri, dari sebelah kiri, karena dia fungsi left, maka dia akan mengambil dari sisi kiri ya teman-teman. Kita copy paste. Nah, teman-teman bisa perhatikan Ainal Maya. Nah, Maya ini dia ada spasi ya, termasuk spasi ini dia ambil. Misalkan di sini saya edit menjadi 6 karakter, maka MAY spasi S, dia akan dihitung juga spasi teman-teman.
Kemudian ada yang namanya right. Fungsi right ini atau rumus right, dia akan mengambil dari sisi kanan, dari sebelah kanan ke kiri diambil. Kalau left dari kiri ke kanan, kalau ini dari kanan ke kiri ya teman-teman. Fungsinya sama saja, sama dengan right, buka kurung, masukkan teks yang akan kita ambil, kemudian titik koma atau koma, sesuaikan berapa karakter. Ini sesuai dengan selera teman-teman. Di sini saya buat 5 karakter misalkan. Terus tutup kurung, enter. Maka diambil Iqbal. Teman-teman, kita copy paste. Nah, ada Iqbal, ada dia, ada Sari. Nah, Sari ini ada spasi karena apa? Karena 5 karakter tadi ya teman-teman. Seandainya 6 karakter tadi, kita rubah jadi 6 misalkan. Maka A spasi Sari. Nah, karena 5 karakter, dimulai dari spasi tadi. Nah, spasi Sari. Tony spasi Sari. Nah, ini fungsi right ya teman-teman. Dia mengambil data dari sisi kanan ke kiri. Kemudian ada fungsi min. Fungsi min ini dia mengambil data dari tengah. Nah, penulisannya agak beda sedikit. Contohnya sama dengan min, buka kurung, kemudian teks mana, di teks ini ya teman-teman. Kemudian titik koma atau koma, start number. Start number ini sama seperti tadi, kita mulainya dari keberapa. Jadi di sini karena kita mengambil yang tengah, kita boleh mengawalinya dari 1, 2, terserah. Di sini saya start misalkan dari ke 3 ya teman-teman. Nah, startnya dimulai dari 3, kemudian titik koma, 6 karakter. Berapa karakter yang akan teman-teman ambil? Sini saya akan ambil misalkan 4 ya teman-teman. Nah, ada 4 karakter yang saya akan ambil. Dan tutup kurung, enter. Perhatikan hasilnya adalah HAMM. Jadi di sini kita mengambil data mulai dari 3 dan 4 karakter yang kita ambil. Mulai dari 3 ya. MUH. Nah, startnya dari 3. H ini ada 3. HAMM. 4 karakter yang diambil. Kemudian di sini null, ini null spasi ya. 1 A I2 N3, maka diambil N. Nah, kemudian ada spasi. Misalkan di sini saya rubah menjadi 4. Startnya dari 4, berarti dari A ya. Maka A ini ya, A yang keempat, dan diakhiri dengan M teman-teman. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham fungsi find, fungsi len, fungsi left, fungsi right, fungsi min ya teman-teman. Fungsi ini kelihatan sederhana. Mungkin bagi teman-teman yang baru belajar, baru mengenal fungsi ini, teman-teman rasa ini tidak perlu ya teman-teman. Pada dasarnya fungsi ini sangat penting, rumus-rumus ini sangat penting bagi profesional atau bagi yang sudah tingkat lanjutan atau tingkat mahir. Fungsi ini sangat-sangat dibutuhkan dalam pengolahan data teman-teman. Contohnya di sini kita akan memisahkan, di sini kan ada nama nih teman-teman. Nah, ada nama ini. Saya ingin mengambil atau saya akan membelah 2 ini ya. Sini ada Muhammad, ada Iqbal, ada Ainal, ada Mardiah. Jadi saya akan membelah 2 dengan nama yang pertama adalah nama depan, kemudian nama yang kedua menjadi nama belakang ya. Muhammad nama depan, Iqbal nama belakang. Di sini saya akan mengambil dengan menggunakan rumus-rumus ini. Jadi secara otomatis ya teman-teman. Nah, contohkan di sini misalkan nama depan. Oke, di sini nama belakang ya teman-teman. Oke, ini biar seragam.
Oke, ini pun biar seragam. Oke teman-teman, bagaimana cara mengambil nama depan ini? Nah, kita menggunakan fungsi left, karena kita akan mengambil dari sisi kiri ya teman-teman. Maka sama dengan left buka kurung, teks mana, teks ini, kemudian titik koma, kemudian number karakter ini berapa karakter ya. Sini misalkan Muhammad M U2H3 A4 M5 M6 A7D8, maka 8 karakter, tutup kurung. Nah seperti ini ya teman-teman, hasilnya keluar Muhammad. Tapi ketika ini kita copy paste ke bawah, hasilnya hancur ya teman-teman. Ainal spasi ma. Nah, seharusnya Ainal saja ya teman-teman nama depan, kemudian yang di baris ketiga seharusnya Maya, tidak ada spasi sar. Maka ini kita harus buat, misalkan di sini kita kurangi lagi ya teman-teman, 5. Nah, dari 8 menjadi 5, maka hasilnya enal. Kemudian yang ini 4 ya teman-teman. Nah, kita butuh MAY 4. Nah, ini sudah benar, hanya saja ini masih manual teman-teman, tidak sepenuhnya otomatis ya, tidak statistik dia tidak bergerak teman-teman. Jadi supaya bergerak di sini kita akan mengkombinasikan rumus left dengan rumus find. Nah di sini kan kita ingin mengambil kata Muhammad, atau kita ingin mengambil kata-kata pertama atau nama depan. Setelah nama depan dia ada spasi baru nama belakang teman-teman. Nah spasi inilah kata kunci kita ya, teman-teman paham ya maksud saya? Spasi ini di kata-kata pertama ini Muhammad, kata-kata dua, kemudian dipisahkan dengan spasi baru ada nama belakang teman-teman. Spasi inilah yang menjadi kata kunci kita. Nah, di sini misalkan define ini ya teman-teman, kita ingin mencari spasi ya teman-teman. Nah, kita edit rumusnya, find buka kurung, temukan A, tapi bukan A, kita temukan spasi, ketik spasi pada kolom mana, kolom ini, kolom B2. Nah ini satu, ini tidak kita butuhkan pun boleh, dan enter, maka hasilnya 9. Kita copy paste. Oke teman-teman, di sini kita akan robah rumusnya, akan kita kombinasikan sama dengan left buka kurung, temukan teks ini titik kurung, number karakter. Di number berapa banyak jumlah yang kita inginkan ya, berapa karakter yang kita inginkan, maka jumlah karakternya ada 9 teman-teman, dikurangi 1. Klik define ini, 9 ini, kemudian dikurangi 1 ya teman-teman. Kenapa harus dikurangi 1? Karena posisi 9 ini adalah posisi spasi ya teman-teman. Teman-teman masih ingat kita membuat rumus find ini, temukan spasi pada kolom B2, maka 9 ini spasi, dan sedangkan kita tidak membutuhkan spasi, maka kita kurangi 1 teman-teman, dan tutup kurung, enter, hasilnya Muhammad. Dan ketika kita copy paste, maka hasilnya sudah rapi ya teman-teman. Ada Ainal, ada Maya, ada Henry, ada Intan, Said, dan Wulan. Teman-teman bisa lihat di sini ada value, ini error ya teman-teman. Error ini bukan kesalahan pada rumus, tapi error ini kesalahan karena tidak didukung. Tony ini tidak ada kata-kata spasi, maka dia menjadi error. Irwansyah begitu juga, Rizky gitu juga. Seandainya ada spasi, maka dia tidak ada error. Saya hapus balik. Ini masih bisa kita tangani
cuman di sini saya tidak akan membahas dulu karena di video berikutnya saya akan membahas khusus penanganan error ya teman-teman, baik itu error value seperti ini, error number, atau error yang lainnya, error NA, banyak jenis-jenis error. Nanti saya akan bahas secara khusus, video khusus pembahasan jenis-jenis error nanti. Jadi di sini kita abaikan dulu ya teman-teman. Nah, untuk nama depan ini saya rasa teman-teman sudah agak paham ya bagaimana kita mengambil nama depan dengan cara mengkombinasikan fungsi left dengan fungsi find. Di sini find, di sini C2 ini masih kita gunakan kata bantu. Seandainya teman-teman ingin masukkan rumus langsung kemari bisa ya teman-teman, tanpa perlu sel bantuan. Ini kan bisa dianggap sel bantuan. Di C2 ini langsung kita buat rumus. Jadi kita edit dulu. Di sini saya hapus teman-teman. Bagaimana mengkombinasikannya? Sama dengan left buka kurung, teks mana yang akan kita cari, teks ini, kemudian titik koma, number karakter. Kita temukan spasi seperti tadi. Find ya teman-teman, cari. Nah, cari apa? Cari spasi. Titik 2 spasi titik 2. Temukan spasi atau cari spasi. Titik koma. Di mana kita cari spasi? Pada kolom ini ya, pada sel ini, sel B2, pada sel yang sama. Kemudian tutup kurung. Setelah spasi ditemukan, maka hasilnya kan tadi 9. Nah, hasilnya pasti 9 teman-teman. Nah, setelah 9 ini kita kurangi 1 karena kita tidak membutuhkan spasinya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian tutup kurung. Ini artinya left B2 kemudian titik koma find ini. Jadi di sini yang pertama saya terjemahkan find ini dulu ya teman-teman. Find ini temukan spasi pada sel B2, maka hasilnya 9. Untuk find ini hasilnya 9, kemudian kita kurangi 1, maka hasilnya 8. Jadi find sampai 1 ini hasilnya 8, nilainya 8. Jadi left ini ambil sisi kiri di sel B2 berapa karakter? 8 karakter teman-teman. Nah, enter, maka hasilnya Muhammad. Begitu kita copy paste, maka hasilnya sudah bagus ya teman-teman. Nah, sudah ini apa? Sudah dinamis, dia bergerak ya teman-teman. Nah, temukan spasi pada B3. B3 ini spasi ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemudian dikurangi 1, maka ambil karakter sebanyak 5 karakter. Nah, 6 dikurang 1 maka 5. Saya rasa teman-teman sudah paham di sini. Kemudian kita lanjut dengan pengambilan nama belakang. Bagaimana cara mengambil nama belakang? Sama halnya dengan nama depan tapi agak berbeda sedikit. Nah, di nama belakang kita butuh fungsi len ya teman-teman. Bukan saja fungsi find, tapi kita butuh fungsi len. Nah, fungsinya misalnya, jadi kita akan mengambil sama dengan right buka kurung, kemudian teks mana, teks ini ya teman-teman, berapa karakter. Nah, di sini misalkan kita ambilkan sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5 karakter kita ambil. Nah, hasilnya sudah benar untuk yang pertama. Sama halnya dengan yang nama depan, ketika kita copy paste beda-beda ya teman-teman. Seharusnya di sini go read no, di sini yang ditampilkan read no. Nah, jadi tidak sesuai. Disinilah kita membutuhkan fungsi len dan find. Nah, untuk di 5 ini harus kita buat dia bergerak ya secara otomatis.
Jadi di sini logikanya seperti ini teman-teman. Panjang karakter ini ada 14. Ada 14 karakter yang di sini ada. Kemudian di sini ada 14, ada 9, ada 14, ada 4. Kemudian di sini kita membutuhkan spasi. Nah, spasi ini maka kita kurangi dulu panjang karakter, kita kurangi spasi, maka hasilnya contohnya seperti ini teman-teman, sama dengan panjang karakter kan ini, kemudian kita kurangi dengan spasi. Dengan spasi maka enter, hasilnya 5 ya teman-teman. Kita bisa lihat Iqbal ini 5 L A B Q I, maka 5 karakter. Kita copy paste ke bawah. Di sini ada 8, 14, kita kurang 6, maka hasilnya 8 karakter. 8 karakter ini kita ambil dari sebelah kanan, H1, A2, I3, H4, D5, R6, A7, M8 ya teman-teman. Kemudian di baris ketiga ada 4. 9 dikurang 5, 4 ya teman-teman. Jadi I1, R2, A3, S4. Nah, di sini saya rasa teman-teman sudah agak paham ya kan? Jadi di sini kita membutuhkan fungsi len dan find ya. Karena rumusnya ini saya hapus saja teman-teman. Jadi di sini sama dengan right, kemudian teks mana, teks ini, kemudian number karakter, len ini kita kurangi dengan spasi, dengan find ini ya, kurung, maka hasilnya Iqbal. Kita copy paste, maka hasilnya sudah benar teman-teman. Iqbal, Mardia, Sari, Saputra, Sari, Jafar, dan Guritno, sudah benar teman-teman. Sama halnya seperti nama depan tadi, seandainya teman-teman tidak butuh ini kolom bantuan ini, teman-teman bisa masukkan langsung rumusnya kemari. Di sini di D2 ini kita ganti dengan fungsi len, kemudian di C2 kita ganti dengan fungsi find. Nah, caranya teman-teman, kita ganti D2 dulu ini teman-teman. Nah, D2 yang ini ya, kita ganti dengan rumus len. Jadi len buka kurung, teks ini ya teman-teman, tutup kurung. Oke, untuk len sudah selesai. Kemudian di C2 ini kita akan menggantikan find ini ya teman-teman. Nah, di posisi find ini kita ganti find, kemudian teks apa yang kita cari, teks spasi, kemudian di teks mana, di teks ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita tutup kurung atau langsung saja enter. Nah, di sini kalau error seperti ini artinya tutup kurungnya kurang. Teman-teman bisa yes saja teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini buka kurung 1, 2, 3, buka kurung sedangkan tutup kurung 1, 2, maka ini tidak jadi masalah, tinggal klik yes saja, secara otomatis tutup kurungnya ditampilkan sendiri. Kita copy paste. Nah, hasilnya sama teman-teman, ini sudah dinamis. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham. Bagi teman-teman yang masih bingung, masih belum susah untuk memahaminya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Teman-teman bisa tanyakan, nanti akan saya jawab. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, teman-teman bisa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan teman-teman pun bisa mendapatkan video-video terbaru yang lainnya teman-teman. Untuk bagi teman-teman yang ingin menonton rumus-rumus lain atau video-video lain, teman-teman bisa klik end screen. Teman-teman bisa cari di channel saya, bisa putar di playlist, banyak video-video yang lainnya teman-teman bisa tonton supaya teman-teman lebih mengerti lagi ya, supaya lebih
cepat, teman-teman ulangi saja videonya. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.